يا رب بالمصطفى لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم علي الله بنجرى من العين رحمة تداوي كل ما بي من أمراض شاكمة يا ربي بالمصطفى اليوم واسعنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقلي أنت مصباح صدري يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله الفاتح إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى حضرته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها khususan summa ilabdika almarhum walmarhumah warga kampung Pondok Jaya wa usulihim wa furu'ihim wa ala silsilatihim salahumul al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Sebelum kita mulai ikutin bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syakhir lana kutuba kullaha. Ini doa yang senantiasa dibaca oleh para kiai-kiai dulu dan nanti di akhir saya akan dijajarkan ini fungsinya, fadilahnya untuk diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengaji daripada kitab-kitab salaf. Itu dari almarhum al-maghfurlah ya, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ya. Baik. Ada ya? Kita buka halaman 3 paslon ya. Di awalnya. Yang enggak ada kitabnya berdua-dua dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina dukhulu fi dinil islami wa subutu fihi ala dawami wa iltizamu malazima alaihi minal ahkami famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa wa fis salati syahadatani wa huma ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa makna ashhadu la ilaha illallah anta
ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa ala ma'buda bihaqqin bil wujudi ilallahul wahidul ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dengan izin dan ridhonya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah melalui jalannya menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segenap para jamaah, wabil khusus sahibul bait, para kiai, para alim ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan, insyaallah tidak mengurangi rasa mahabbah dan takjim saya kepada semua yang hadir di sini. Haibal kiram rahimakumullah, minggu lalu kita sudah menyampaikan muqaddimah tentang kitab Sulam Taufik. Sulam artinya kalau cek orang sudah mah tarajenya tangga. Taufik pertolongan. Artinya apa? Dengan wasilah daripada Sulam Taufik yang mungkin sangat tipis ya dibanding kitab-kitab yang lain. Tapi kalau saya boleh katakan isinya pedas. Pedas apa? Pedasnya tegas. Menyangkut masalah hati, menyangkut tauhid, menyangkut i'tikad, bahkan menyangkut hal fikih ya. Nah, kitabnya ringkas tapi padat dan insyaallah bermanfaat. Amin. Di sini dikatakan tadi yang sudah kita baca berkenaan dengan pasal paslun yajibu ala kafatil mukallafina dukhulu fi dinil Islam. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina terhadap seluruh orang-orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu cirinya balik dan berakal. Ini sering dengar ya, mukallaf ya. Bukan mu'alaf, bukan. Mukallaf. Itu cirinya dua. Balik dan berakal. Kalau dia balik doang, enggak berakal, orang udah balik punya kita nih, ya. Tapi enggak berakal, bukan mukallaf. Atau mungkin berakal tapi nggak balik, belum balik maksudnya. Nah itu juga belum mukallaf. Lalu pertanyaannya, apa sih balik Ustaz kan gitu ya? Pernah dengar istilah balik ya? Balik. Ada yang menutup balik pulang katanya. Bukan balik pulang, bukan. Balik ini dalam kitab Syarah Kasifatu saja. Atau Matan Safinah di situ ada. Balik ini punya 3 ciri, Pak. Alamatul bulughu salas. Balik itu punya 3 ciri. Yang pertama, tamamul khamsya asyara sanatan fi zakari wal unsa. Sempurna umurnya 15 tahun. Buat siapa? Fi zakari wal unsa, buat laki-laki dan perempuan. Jadi seandainya ada anak laki-laki dan perempuan umurnya sudah sempurna 15 tahun, maka terkategori balik. Ya wajib sholat, wajib menjalankan hukum-hukum perintah agama. Yang baik mesti dikerjakan, yang buruk mesti ditinggalkan. Baik, itu udah wajib balik. Lalu yang kedua ciri balik apa? Wal ikhtilamu fi zakari wal unsa. Ikhtilam atau mimpi jima. Kalau kata orang Betawi, mimpi basah. Malamnya mimpi begitu dilihat, bahasa juga bukan bahasa sembarangan.
kita cium tuh yang basah itu, kan wanginya beda. Kalau ompol bau pesing, kalau air mani atau sperma baunya lain. Ya. Nah, buat siapa ihtilam itu? Bizakari wal unsa, buat laki-laki dan perempuan litis isinina pada umur 9 tahun. Artinya jika kita punya anak, Pak, mohon maaf, umurnya baru 9 tahun, belum 15, tapi dia udah mimpi, maka sudah terkategori balik. Kemudian yang terakhir, ciri balik itu wal haidho litis isinina fil unsa, mendapatkan haid pada umur 9 tahun khusus untuk unta, yaitu perempuan. Jadi kalau kita mohon maaf punya anak putri, ya remaja putri, umurnya baru 9 tahun, remaja putri dulu kan sama sekarang itu dewasanya lebih dulu orang dulu kan gitu ya. Nah, tapi kita harus cerdas. Ketika anak kita baru umur 9 tahun, tiba-tiba dia ngadu sama mamanya, "Mah, ini kenapa ya? Kok ada darahnya?" Nah, kebetulan mamanya ngaji. Ingat kata ustadznya, bilang sama papanya, "Pak, mungkin putri kita sedang mengalami masa menstruasi." Jangan kaget. Ya kalau misalkan kita mau periksa ke dokter, yang monggo silakan. Ya, jadi sebagai kita yang sudah mengetahui bahwa perempuan 9 tahun sudah mengalami menstruasi sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda balik. Nah, 3 ciri itu adalah ciri balik. Ya. Kemudian syarat daripada mukallaf itu berakal, artinya dia tidak gila, ya normal, ya seperti biasa. Nah kita ini kan normal nih, ya berarti kita udah mukallaf nih. Saya mau tanya, ada yang belum balik di sini? Masih di sini belum balik, belum balik. Balik semua ya, berakal mana pasti dah ya. Nah berarti kita udah mukallaf. Kewajiban buat orang muslim yang mukallaf, ya buat kita nih, fi dinil Islam, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Nah setelah masuk agama Islam, wasubutu fihi, dia harus tetap berada dalam agama Islam. Jangan mudah goyah, jangan kita iman kita kadang-kadang jangan sampai luntur gara-gara hal duniawi. Ada anak-anak muda atas nama cinta dia naksir sama perempuan non muslim misalkan, akhirnya dia terpikat karena kecantikannya, dirayu sama perempuan non muslim, akhirnya dia rela meninggalkan agamanya karena cinta kepada perempuan itu haram, murtad hukumnya. Makanya godaan apapun wasubutu fihi, kita harus tetap tidak dikir cek orang Sunda namanya, tetap ya teguh ya di dalam agama Islam ya. Ala dawami wa tizamu ma lazima alai ahkam, juga senantiasa mendawamkan, membiasakan hal-hal yang berkewajiban alaihi minal ahkam, daripada hukum-hukum Islam ya. Artinya hukum-hukum Islam harus kita laksanakan, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah sebagai penguat ibadah kita ya. Yang namanya sunnah itu kalau kita kerjakan bagus Pak, bisa menambah rasa cinta Allah. Kalau yang wajib memang kudu. Nah kemudian yang haram kita jauhin, nggak usah pakai setengah-setengah lagi dah yang namanya haram ya. Kita mesti, nah orang Islam mesti punya prinsip seperti itu ya, menjauhkan hal-hal yang dilarang, kemudian mengerjakan yang diperintahkan, dan kalau bisa kita laksanakan sunnah-sunnah sebagai kecintaan kita kepada Allah. Nah itu baru kita Islam yang dikatakan dalam ini ya, orang mukallaf yang punya kewajiban ya. Nah kita lanjutkan.
Famima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Famima yajibu, maka daripada hal yang wajib, ilmuhu yaitu ilmunya. Ini yang jadi masalahnya ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang sholat tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, haji tanpa ilmu ya. Saya sering katakan, Pak, yang namanya sholat, ilmu sholat, saya berani bilang lebih rumit daripada ilmu haji. Loh kenapa? Karena sholat dengan wudhu berkaitan, wudhu dengan air berkaitan. Airnya mutanajis apa mustakmal, kemudian wudhunya sah apa kagak, baru kemudian sholat. Sholatnya juga saking syaratnya banyak, itu takbir aja ada banyak syaratnya. Syarat lafaz bismillah, syarat baca bismillah juga ada banyak. Itu mesti dibaca tuh tasdid yang 14 dalam surat Al-Fatihah. Saya kasih contoh begini. Ada di dalam surat Al-Fatihah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan ada tasdid di atasnya. Artinya ada penekanan. Atau tasdid sidah. Ya. Kalau kita baca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau kita hilangin tasdidnya, kita baca enteng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beda. Hanya kepada matahari kita menyembah dan hanya kepada matahari kita mohon pertolongan. Jadi musyrik. Nah, itu yang 14 tuh dibaca tuh. Ya. Nah, itu syarat. Baik. Makanya Syekh Ruslan dalam kitab Syarah Jubat beliau mengatakan man amala bi ghairi ilmin madudatun la tuqbal. Kalau kita melakukan amal perbuatan dengan tanpa ilmu, mardud, itu sia-sia dan tidak diterima. Apalagi masalah sholat. Karena pernah satu waktu ada cerita kampung begini, Pak. Cerita kampung ini ada anak muda, ya anak muda 3. Begitu datang ajar maghrib, masuklah ini ke musola atau masjid. Begitu mau sholat menjorok-jorokan selesai qomat, itu jadi imam. Enggak, itu aja dah. Nanti kan pakai kain, enggak, ini pakai ini doang. Wah, dijorokkan akhirnya majulah salah satu mereka yang dituakan. Ini anak muda yang 3 ini ilmu minim, ngaji kagak. Sholat modal ikut-ikutan. Majulah yang satu ini jadi imam. Begitu ketika baca Fatihah baru sampai setengah, cicak jatuh. Kata imam, cicak jatuh katanya. Kata yang belakang, imam ngomong katanya. Udah sebagian, lu juga ngomong katanya. Batal sadayananya. Itulah kalau kita tanpa ilmu. Ya. Nah baik, jadi mutlak kita harus mempelajari ilmu. Wa'tiqaduhu, kemudian mengitikadkannya. Apa yang mengitikadkannya? Ini rujuknya ya, itikad dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan 2 kalimat syahadat nanti ya. Wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran. Wa nutqu, dan mengucapkan bihi dengan kalimat itu ya, in kana kafiran, walaupun dia orang kafir. Kalau dia masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya Pak, kalau kita nemu teman kita, saudara kita, mohon maaf, dia non muslim misalkan ya, datang sama kita, Pak, saya pengen masuk Islam. Pak, dulu ya, saya cari ustaz dulu. Jangan. Udah aja tuntun baca 2 kalimat syahadat. Ayo, nah, ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi deh, muslim, pahala gitu. Begitu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, tuntun dan baca 2 kalimat syahadat ya. Habis sholat, dalam sholat juga ada 2 kalimat syahadat. Syahadatani, 2 kalimat syahadat itu wahuma, yaitu keduanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah,
dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya. Nah sekarang maknanya apa? Kita sering dengar ya, 2 kalimat syahadat, bahkan itu menjadi pondasi kita. Orang nanti Pak di akhirat begitu yang masuk surga udah masuk surga, yang masuk neraka udah masuk neraka. Orang Islam punya kemungkinan dia bisa masuk surga lagi dengan 2 sebab. Ada orang Islam agak sholat, agak ngaji, puasa juga susah banget, tapi Islam. Ada begitu? Ada. Nah dia bisa masuk surga dengan 2 sebab. Yang pertama, berkat syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin dulu dia pernah ikut maulid, sering-sering baca tarawih, sering baca sholawat, tapi sholatnya mungkin belum-belumnya. Ada yang begitu. Nah, insya Allah kalau dia dapat syafaat Nabi dia bisa masuk surga, walaupun awalnya masuk neraka. Nah, ada orang Muslim yang dia masuk neraka bisa masuk surga karena masih punya iman, misal darah walaupun sedikit. Dia pernah ngucapin 2 kalimat syahadat. Itu juga waktu nikah dulu. Kalau nggak nikah polos ente. Ya, tapi kan digembleng dulu di neraka, disiksa dulu di neraka, baru kemudian dimasukin ke surga. Nah, jadi orang Muslim yang dia banyak melakukan kemaksiatan, ninggalin perintah Allah, punya potensi masuk surga karena masih ada daripada imannya walaupun dia sedikit. Ya. Nah, makna daripada 2 kalimat syahadat itu, saya bacain dulu. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna daripada asyhadu alla ilaha illallah itu apa? Anta'lama, engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau mengiktikadkan, wa tu'mina, dan mengimankan, wa tusaddiqa, dan membenarkan. Jadi ada 4 tuh. Anta'lama, mengetahui, wa ta'taqida, dan mengiktikadkan atau meyakinkan, wa tu'mina, dan mengimankan, wa tusaddiqa, dan membenarkan. Apa yang kita ketahui, apa yang kita iktikadkan, apa yang kita imankan, apa yang kita benarkan. Nah ini intinya nih. Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah. Allah ma'buda, bahwasanya tidak ada yang disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, di dalam keadaannya, illallah, kecuali Allah. Nah itu makna daripada 2 kalimat syahadat ya. Jadi kita yakinkan bahwasanya tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya dalam keadaan apapun kecuali Allah. Jadi orang Islam ketika dia mengakui beragama Islam wajib menanamkan, iktikadkan, kemudian yakinkan dan benarkan bahwasanya tidak ada yang wajib disembah dalam keadaan apapun illallah, kecuali Allah. Nah, jadi ini makna daripada 2 kalimat syahadat ya. Hal pertanyaannya, Allah itu saha kan gitunya. Allah itu siapa? Allah itu Al-Wahidul Ahad. Allah itu yang satu. Jadi kita yakinkan Allah tidak 2, Allah tidak 3, Allah juga tidak 4. Jadi kita yakinkan Allah satu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz, gimana kalau yang lain, agama yang lain Tuhannya banyak? Biarlah, cuma satu aja deh ya. Nah, al-awal, Allah juga yang awal. Jadi sebelum adanya dunia, sebelum adanya makhluk, Allah yang awal ya. Dan itu yang harus kita tekadkan, itu yang harus kita yakinkan, itu yang harus kita benarkan di dalam hati kita. Kalau kita ragu aja, syak ragu aja sedikit, berarti
iman kita juga nanti bisa goyang. Nah, jadi jangan sampai iman kita goyang, kita harus perteguh. Bagaimana caranya memperteguh iman, memperteguh keyakinan? Tidak lain dan tidak bukan hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadir di majelis ilmu, kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa mempertebal iman kita. Makanya kata nazarat malaikat syakinatan, turun malaikat di tempat orang-orang yang senantiasa berzikir, membahas hukum-hukum Allah. Ini kalau kita ngaji datang di sini, Pak, itu jalan kaki dari rumah, mohon maaf, khutwah min khutwah, langkah-langkah kaki kita itu nanti akan jadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari nanti kata Allah, lihat dalam surah Yasin, di mana lisan kita terkunci, tangan kemudian berbicara, kaki jadi saksi. Nanti kaki akan ngomong, ya Allah ya Rabb, ini dulu kaki dipakai buat ke majelis ilmu, nah kaki kita akan nuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang luput dari catatan Allah. Bahkan mohon maaf, kita hadir di sini dia dengan niat ikhlas karena Allah, kemudian nanti Bapak berpisah karena Allah pula. Maka nanti pada yaumul mahsyar, di saat yang lain kepanasan, kita akan mendapatkan keteduhan dari Allah. Apa kata Nabi? Rajulani istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang dia berkumpul, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, maka dia akan mendapatkan keteduhan. Di saat yang lain nggak mendapatkan keteduhan. Subhanallah. Kemudian juga kita ngumpul bareng kiai-kiai, bareng para alim ulama. Nabi kasih hadis buat kita, man jalasa aliman faqana majalasani. Barang siapa yang duduk bersama para orang alim, faqana majalasani, seakan-akan dia duduk denganku, seakan-akan duduk denganku. Kita belum pernah duduk bareng Rasul, belum pernah ngeriung bareng Rasul, tapi ketika duduk bersama para alim ulama, faqana majalasani, seakan-akan dia duduk denganku. Subhanallah. Wa man safa aliman faqana masafahani. Barang siapa yang bersalaman, berjabatan dengan para alim ulama, faqana masafahani, seakan-akan dia bersalaman denganku. Kita belum pernah mencium lembutnya tangan Nabi, tapi dengan kita bersalaman dengan para alim ulama, faqana majalasani, seakan-akan dia bersalaman denganku, kata Nabi. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi katakan dalam hadis lain, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah ahli warisnya para nabi. Subhanallah. Ya. Jadi tidak pernah kita rugi duduk meriung dalam sebuah majelis ilmu. Baik, itu aja yang dapat disampaikan. Konten terakhir sampai ahadul awal ya. Insyaallah minggu depan badan kita sehat, umur kita panjang, kita bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana zalamna nafusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana zalamna nafusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kitabnya ada di Muhtar Hadisnya. Yang belum punya kitab, dapat kitab ini, sisa 3 lagi. Ada 1, 2. Oh baik. Kenapa? Pak Adi belum. Mbak apa namanya? Saya udah mesen. Yang Som Taufik kebetulan habis, nanti kita pesen lagi ya. Pak. Enggak. Karena masih awal ya, kemarin ada beberapa orang atas saran daripada Sobul Bait, kita mulai dari awal lagi ya. Huruful Hamzah halaman 3. Halaman 3 ya, huruf Hamzah nomor 1 ada. Kita
baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu ayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun ayaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka rawahu Ahmadu Habil kiram rahimahullah. Sebelum kita kaji daripada satu hadis ini, tadi kita udah baca bismillah ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang bismillah, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi ya. Yang namanya ilmu begitu Pak. Ilmu itu kalau diulang-ulang tambah bagus. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Yang udah tahu tambah tahu. Yang lupa ingat lagi kan gitu ya. Nah, kenapa dimulai dengan bismillah? Karena mengikuti daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW, di mana Nabi mengatakan la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Tidaklah satu perbuatan yang dimulai dengan bismillah, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari berkah. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memulai suatu pekerjaan yang baik, maka disunahkan baca bismillah. Mau minum, kita baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Bahkan mohon maaf, ya kalau kita mau berhubungan suami istri juga Pak, baca bismillah. Jangan sampai kata orang sono main habok baik. Jangan habuk. Bismillah dulu ya. Nah, Tang Kiai. baca bismillah ini ada 3 hukumnya Pak. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram. Loh kenapa bisa wajib Ustaz? Wajib baca bismillah pada ketika sholat. Nah, kalau dicerna nih, nanti kita akan ketemu ya jalurnya di dalam ilmu fikih. Wajib baca bismillah pada ketika sholat pas membaca surat Al-Fatihah. Jadi begitu kita takbir nih dalam sholat nih ya, sholat apapun ya, sholat sunat, sholat wajib, tapi baca bismillah ini menjadi wajib dalam sholat itu. Contoh, ketika kita mentakbir Allahu Akbar, nah ketika habis takbir kan baca doa kita sunnah ya. Kemudian kita baca bismillah hukumnya wajib. Nah sebelum baca bismillah, sebelum baca Fatihah, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baca bismillahnya itu Mas menjadi wajib. Kenapa? Ayatul minha kata Imam Syafi'i. Menjadi salah satu ayat ketika dalam sholat. Nah, bagaimana Ustaz kalau seandainya selesai baca Fatihah kita membaca surah? Yang namanya baca surah Pak, itu hukumnya sunnah. Yang namanya sunnah kan baik, bagus. Tapi Bapak mau baca kulhu boleh, kan surahnya ya bebas, kulhu, mau Anas, surah apapun ya. Atau Bapak mau langsung ruku, sah. Atau mungkin Bapak sholatnya mau ikhtisar nih, disingkat karena mepet waktu. Habis Fatihah kita langsung ruku aja, boleh. Karena hukum baca surah adalah sunnah. Jangan kita pengen baca surah tapi waktunya nih kita mepet nih. Kalau kita baca panjang-panjang habis waktunya. Umpama kita sholatnya mungkin, mohon maaf, sholat subuhnya kesiangan atau sholat asar kurang 5 menit lagi maghrib kan ya. Disitulah kita mengikhtisar atau meringkas sholat. Wudu juga kita begitu. Kalau kita 3 kali, kemudian kita lihat situasi airnya pas-pasan nih. Kalau 3 kali basuhan, habis airnya. Itu cuma sepadasan yang 5 liter lagi. Kita ikhtisar, kita ringkas. Ya. Yang wajib-wajib aja. Muka, tangan kanan, tangan kiri, rambut, ya. Kaki dah. Kelar.
Ustaz nggak pakai kumur, sunnah. Ustaz nggak pakai hidung, sunnah. Ustaz kuping kagak, sunnah. Yang namanya sunnah kan boleh tinggal Pak, tapi dipakai lebih bagus. Ya, itu boleh kita pakai kalau lihat airnya banyak, kemudian juga waktunya masih lega, masih panjang. Nah, boleh dipakai sunnah. Wudhu yang wajibnya cuma sekali-sekali. Ya, ini kalau kita misalkan mau ikhtisar wudhu, nah kita lihat keadaan airnya mungkin cuma dikit, atau mungkin waktunya mepet kalau kita 3 kali. Nah, jadi kita lihat situasi. Ya. Baik. Bismillah menjadi wajib pada ketika pas sholat. Ya. Di luar sholat hukumnya sunnah. Ya. Lalu hukum baca Bismillah sunnah. Tadi saya bahas tuh. Ya. Pada ketika apa? Pada ketika memulai satu pekerjaan yang baik. Apa mau minum? Baca Bismillah. Mau makan? Baca Bismillah. Ya. Mau berangkat kerja? Baca Bismillah. Apalagi kalau dibaca la haula wala quwata tambah baik kalau mau keluar rumah. Ya. Ya subhanallah wa ni'mal wakil, kami minta tolong kepada Allah. Nah, ada baca Bismillah yang hukumnya haram. Pada ketika apa haram? Pada ketika mau memulai pekerjaan yang haram. Minum kurang keras, Bismillah. Cakogel, Bismillah, kenalin. Haram nggak boleh saudara. Ya. Jadi ada elat, ada sebab. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita menyangkut adukan suatu hak dengan yang batil. Ya. Baik. Kemudian tadi kita sudah baca hadis pertama. Ati babal jannati yaumal qiyamati fastaftihu fayaqulul khazin man anta faqul Muhammad. Ati babal jannati kata Rasul. Aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Fastaftihu maka aku minta dibukakan pintu surga itu. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW ya itu beliau di Isra Mi'rajkan Pak. Dalam hadis lain dalam kitab Qabasun min Nuri Muhammad itu ada sebuah hadis di mana Rasul mengatakan ketika aku melihat-lihat pintu surga, aku dapati di dalam surga itu fuqara wal masakin yang banyak. Artinya kebanyakan orang di surga fuqara wal masakin. Dan ketika aku melihat-lihat pintu neraka, aku dapati kebanyakan mereka adalah kaum perempuan. Artinya apa? Rasulullah SAW adalah manusia yang mulia, yang dengan karenanya surga ada, yang dengan karenanya bumi, alam, matahari, bintang itu ada. Karena Allah sudah mengatakan dalam hadits qudsi, laulaka ma khalaqul aflah. Kalau bukan karena kamu ya Muhammad, kalau bukan karena kamu ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh alam jagat raya. Makanya kenapa ketika Rasul di Isra Mi'raj oleh Allah, itu kan ada yang namanya lewatin benda-benda langit, Pak. Ya. Lewatin matahari, lewatin bulan, terus naik langit 1, langit 2 kan begitu ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu kenapa Rasulullah ketika mendekati matahari gak kebakar kan begitu? Karena Rasulullah aslul maujud, asalnya kejadian. Mustahil yang asul maujud kalah sama yang menjadi cabang gitu. Jadi semua tercipta karena Nabi Muhammad SAW. Nah ketika Rasul mendapati pintu surga, Rasul minta dibuka. Ya, fayaqulu khazin. Ini yang jaga. Fayaqulu khazin. Maka berkata ini yang jaga, malaikat penjaga, man anta, siapa kamu? Kata malaikat penjaga. Fa'aqulu Muhammad. Kalau bahasa kita, saya Muhammad. Ya. Fayaqulu bika. Maka berkata ini khazin, ini penjaga pintu surga. Bika umirtu ala aftaha in ahadin qablika. Bika, denganmu, karenamu, umirtu aku diperintahkan ala aftaha
untuk tidak membuka li ahadin kepada seseorang pun qablaka sebelum kamu. Jadi ini pintu surga nggak boleh dibuka sebelum Nabi Muhammad SAW itu masuk, saudara. Jadi manusia yang mulia yang pertama masuk surga adalah kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita umatnya nih ikuti Nabi, kan begitu. Makanya nanti Pak di Yaumul Mahsyar ketika manusia dibangkitin lagi nih, termasuk kita yang nanti dibangkitin nih, ya. Ini kan udah tertera dalam surah Yasin. Apa kata Allah dalam surah Yasin? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza wa'dur rahman wa sadaqal. Ini manusia yang tertimbun, tertanam, terkubur ratusan jutaan tahun yang lalu. Mereka berkata, ya wailana man ba'atsana. Aduh celaka. Siapa yang membangkitkan saya? Saya sudah enak-enak tertidur gitu ya. Ini manusia digiring semuanya, termasuk kita nanti digiring, nggak berbusana semuanya. Nah ketika digiring ini manusia dibangkitkan, rupa-rupa ragam macam dibangkitin ini. Ada yang begitu dibangkitin menghadap Allah, di palanya di bawah, kakinya di atas. Siapa mereka? Orang yang nggak mau sholat begitu datang panggilan sholat, apalagi sampai ninggalin sholat. Ada manusia yang hitam legem nanti, tapi ada manusia yang mukanya bercahaya. Min athari wudu, dari bekas-bekas wudunya. Nah ini kita nggak usah ngaku-ngaku ya Rasul saya umat enggak. Rasul kenalin kita dari cahaya-cahaya wajah seperti bulan purnama, orang-orang yang senantiasa wudu di dunia. Nah jadi nanti manusia dibangkitkan seperti itu ya. Nah beruntung kita nanti bisa dapatin syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW ya, dan insya Allah masuk surga bersama beliau. Amin ya robbal. Nah sebagai penutup hadis yang kedua saya bahas sedikit aja, saya nggak bacain lagi, kita langsung bahas. Coba lihat dari i'til ma'rufah. I'til ma'rufah, berbuatlah kebaikan. Nah ini perintah ya. Artinya apa? Diperintahkan kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang penuh kebaikan, tapi juga wastina bil munkar, dan juga menjauhi hal-hal yang munkar ya. Karena mohon maaf Pak, yang namanya ma'ruf nahi munkar itu bukan pilihan. Oh aneh mau amal ma'ruf aja dah, oh aneh mau nahi munkar aja, nggak bisa, mesti sejalan. Amal ma'ruf ya, nahi munkar juga ya. Sebab kenapa? Sebab ketika kita mohon maaf melihat satu kemaksiatan, Nabi perintahkan fal yughayyir bi yadi, rubah dengan tanganmu. Artinya dengan kekuasaan kita. Umpama misalkan begini, di depan rumah kita ada orang main judi di depan rumah kita ramai banget pakai duit baru. Kita sebagai ketua RT ya, tanggung jawab. Tapi kalau misalkan kita nggak punya wewenang, kalau saya haru-haruin bakalan saya digebukin nih, ya. Banyakan dia kan gitu ya. Nah, kita pabilisani dengan lisan kita, bilangin, power nggak punya, jabatan nggak punya, dengan lisan. Dengan lisan buat galakan dia nih, ambil galbi dengan hati. Tapi dengan hati ini buah-buah ada aful iman, lemah-lemahnya iman. Maksud dengan hati, jangan kita nyampur di situ. Nyampur aja dan nonton jual kopi. Nah, jadi ma'ruf ya, amal ma'ruf nahi munkar mesti sejalan ya. Tapi kan kebanyakan kita yang namanya amal ma'ruf makan kita melaksanakan, Mbak, mohon maaf, resikonya nggak ada. Amal ma'ruf nyuruh orang ayo ngaji nggak resiko, ayo sholat nggak beresiko. Tapi kalau nahi munkar resikonya gede Pak. Iya, ada orang nyambung ayam, kita ambil, kok baca. Dan begitu ya. Iya. Tapi itulah ya, yang namanya amal ma'ruf ya kita mesti jalankan. Nahi munkar sebisa mungkin kita juga harus melakukannya ya. Baik, insyaallah hari selanjutnya minggu depannya wanzur ma yu'jiba. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma rizqan katsiran mubarakan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti sambil dinikmati, setelah itu saya mau ijazahkan satu amalan, satu doa untuk mempermudah dalam pengkajian masalah agama. Ini doa pendek, ya tadi udah kita baca di depannya, lupa lagi kali ya. Nanti insya Allah saya tuntun, kalau yang ada pulpen silakan bawa pulpen. Tapi disiapin airnya, nanti baca Bismillah, baca Fatihahnya itu 7 kali Pak. Jadi air, kemudian nanti Bapak minum. Ya. Nanti silakan minum dulu ya. Air minum. Oh itu. Lagi. Oh ada keran. Ini ya Bapak. Ayo udah Sehat gitu. Angan mantu. Bawa dimasak. Biar dibacain. Ini saya mau mandi lagi. Buat bapak-bapak atau yang belum dapat kitab, nanti bisa hubungin Kemido ya, untuk nanti kita pesan lagi. Terutama Sulam Taufik mungkin ya, terbatas. belum nih. Ya, belum berapa orang. Makan itu makan. Ayo, bismillah. Kopi lupa kita. Ini dulu. Kopi. Ini dulu. Siapa yang mau kopi? Sini maju. Dik. Telur. Hari kopi. Ayo, sini. Habis. Sabtu depan dah, malam Sabtu depan. Ambil aja. Sekarang panas. Dispenser. Makan dik, gak usah dipikirin. Dia mau rancang lagi. Bisa jadi RW, ya kan jadi. Jelasin besok RT sama RW nggak datang deh. Saya kan bantuin Pak. 3 kali 2 hari. Baru pertama kebetulan. Ngopi-ngopi. Kemarin udah kemarin. Saya pengen tahu. Oh iya. Tadi kan tahu dia lah. Sini. Berdasarkan Nyasar, Wali. Nyasar, Wali. Oh, nyasar kita nih. Bentar lagi. Iya biasa ke rumah lu. Balik belakang. Jauh Pak, ada Cimanggis ya, Cimanggis. Oh, bukan. Cimanggis itu dari Tanjur Halang. Pasti ada. Kalau pokoknya sama Pak. Enggak karuan. Banyak banget ini. Aku ngopi ini. Oh iya. Iya. Ini ngapain gimana tuh? Tadi sih pakai waktu. Oh iya. Kopi jelas itu ya. Aman nih kantong. Oke, makanya oke. Pulang uang bagi-bagi. Tukar ini. Malam Jumat masih jalan. Nasi ya? Sisa kan? Alhamdulillah. Udah lama nggak datang. Hadir. Kalau ada Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya. Ilahil antal maksudi wal bakal maklubi wa antini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi inni a'udzubika min hamdati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdun. Ya Allah ya Rabbana segala maksud kami ya Allah, segala hajat kami ya Allah, hanya bertumpu kepadamu ya Allah. Kabulkan setiap niat setiap berkata. Al-Fatihah ala Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa
وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى حضرته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا نبي الله سليمان عليه السلام وإلى حضرة والشعب القدير الزيلاني وإلى حضرة النبي الله خضر عليه السلام وإلى حضرة كان سنن كريجوغو وإلى تسع بكير وإلى حضرة كان سنن كنم وإلى حضرة كان سنن بوالة من أولياء الإسلام والسماء وإلى حضرة خصوصا بسكري وإلى حضرة Biasa Hasim Asyari wala Sehim Mahfuz Tarmasa wa ila ruhi jasadi abi wa ummi, sebutkan bapaknya ibunya. Wa ila ruhi jasadi, sebutkan namanya binnya. Wa usalli ma'afarim salam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhkhir lana Kutuba kullaha Allahumma sakhkhir lana kutuba kullaha Allahumma sakhkhir lana kutuba kullaha. Hidupkan air, minum. Baik, hafal ya? Hafal. Hafal ya. Kalau mau tulis silakan. Atau mau direkam silakan. Ya. Antum sendiri baca. Di sini. Iya ini. Oh ya di situ nggak apa-apa. Kirim Pak Ustaz, saya kirim ke grup. Kirim aja. Ini ada Iya. direkam. Kirim aja. Sendiri beliau. Iya jangan ikutin.
Sampai enggak kan? Kalau masalah tiba enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Artinya, ya Allah, tundukkanlah kepada kami seluruh kitab-kitab. Sahorlana. Iya. Sin kecil ya. Sakhar lanal. Kho, Iya. ro, lanal, alif, ya lanal ya. Karena ada alif Bukan lam bukan ka. lana, entar sakhor lana lagi. Karena ada Beda lam, arti. alif lam ka. Sakhir lanal. Sakhar lanal kutubah. Kutuba. Kullaha. Kulah. Kutubah itu jamaknya. Kitab. Nah, ini ijazahnya dari Gus Koyum ya, beliau guru saya, sahabat saya juga ya, beliau dari ayahnya ya. Kemudian ayahnya dari dia punya guru ya, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dapat dari gurunya lagi, Syekh Mahfuz At-Turmusi atau Mbah Mahfuz Termas ya. Ada orang Termas ini. Itu beliau sebagai wali juga, sebagai ulama ya. Nah, itu kalau dia mengamalkan itu insya Allah yang tadinya kita buntu jadi kebuka nih ya. Kuncinya apa? Kuncinya kita istiqomah dalam ngaji, kemudian juga serius dalam ngaji, maka insya Allah futuh kebuka. Nah, ini juga nanti bisa Bapak warisin nih anak-anak nih, anak-anak kita nih yang mau rajin ngaji, baca nih ya doanya ya, minimal 3 kali ya, seperti itu supaya pemahamannya dia mudah ya, seperti ada ini, kalau saya boleh bilang mohon maaf ya, seperti ada ilmu laduni ya. Jadi yang udah lama kebuka lagi, yang belum kebuka juga gitu ya. Itu seperti itu. Baik. Ini ada nih kan. Sakhar lanal kutubah kulah. Udah, segitu doang. Segitu doang pendek. Masa Makanya nggak bisa istiqomah ya. Sahorlana itu ya. Sahorlana kutuba ulah. Allahumma jangan diapalin dah. Sahorlananya aja. Iya. Ya. Taruh ini jalan gitu. Kira apa dia? Majlis. Oh, gitu. Yang ngantor di grup itu. Belum tentu. Tampang saya ditunjuk. Itu soalnya nggak ada. Ada income-nya gitu.